أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati pendengar roja yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali, baik yang langsung maupun yang mendengar Radio Roja 106,7 FM yang beberapa minggu kita sempat terhenti. Atas karunia Allah Azza wa Jalla kita bisa berjumpa lagi, dan ini wajib kita syukuri karena menuntut ilmu adalah nikmat yang besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena dengan menuntut ilmu Allah akan mengangkat darajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu berdarajat dengan darajat yang sangat banyak, sangat tinggi. Kemudian juga Nabi kita mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan agama ini. Allah mengertikan dia akidah, fiqih, tafsir, bahasa Arab, Al-Quran dan yang lainnya dari ilmu-ilmu din. Ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita masih berada di dalam bab termasuk kesyirikan memakai gelang, kemudian memakai benang-benang atau selain keduanya untuk mengangkat bala. Kalau mengangkat berarti bala itu telah turun, atau daf'ihi menolak bala, yaitu bala yang belum turun. Maka ini adalah kesyirikan. Karena yang bisa mengangkat bala dan menolak bala hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sampaikan ayat Al-Qur'annya, kemudian juga kita bacakan hadisnya. Kemudian kita lanjutkan bab ini, masih ada beberapa dalil yang belum kita bacakan. Walahu an Uqbah ibn Amir marfu'ah, yaitu bagi Imam Ahmad dari sahabat Uqbah ibn Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, baik jimat itu berupa manik-manik, baik berupa benang, baik berupa tembaga, umum, gelang apa saja, fala atammallahu lahu, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Banyak orang pakai gelang untuk menolak bala, untuk kebal, ya kan, untuk menolak penyakit ini dan itu. Maka kata Nabi SAW, fala atammallahu lah, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya, berarti dia akan celaka. Banyak orang yang pakai gelang ini itu dalam rangka menolak mudarat, mendatangkan manfaat, malah dia celaka. Ya, karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, sama jimat juga, bedanya dia dari kerang-kerang laut. Sering kita kadang dapat ya, apa namanya itu, kalau dari pantai dapat apa, oleh-oleh ya kan. Kalau orang yang suka klinik, dia menjadikan itu jimat, baik dia gantungkan di tubuhnya, atau dia nanti pulang digantungkan di rumahnya atau di kendaraannya, ya, maka kata Nabi, fala wada'allahu la, semoga dia tidak akan tenang, semoga dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Jadi dia akan selalu gelisah, dia akan selalu takut dengan dia menggantungkan wada'ah. Baik itu tamimah, baik itu wada'ah, semuanya enggak boleh ya kita memakainya. Karena yang bisa menolak mudarat, bahaya, dan mengangkat mudarat, bahaya, penyakit dan seterusnya hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Maka barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Wali bin Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah, bahwasanya beliau, sahabat Hudzaifah, melihat seorang yang di tangannya terdapat khaytun, di tangannya terdapat benang, minal humma, yang dia gunakan untuk menolak penyakit demam. Ya. Kalau orang-orang kita itu apa? Menolak, ya sama, demam, ya, penyakit hasad, iri, dengki dari orang yang melihatnya. Tapi bedanya bukan benang, jingo bangli. Ya, bukan jingo abang. Jingo bangli. Bumbu-bumbu dapur. Ya, dipotong-potong kemudian dijadikan gelang untuk menolak penyakit. Ini sebab yang syar'i atau sebab qadari? Dua-duanya bukan. Maka dia syirkul asghar. Jadi jatuh kepada kesyirikan. Kalau dia sebabnya syar'i, ada dalil dari Quran Sunnah, maka boleh saja. Seperti kita berobat dengan madu habatus sauda, atau sebab yang qadari sudah lewat penelitian itu benar adanya, maka boleh. Tapi kalau jika tidak, sak bawang ditaruh di tangan, demam enggak dekat, masuk akal enggak? Akal aja enggak nerima, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Nah, beliau ini Hudzaifah melihat seorang yang di tangannya ada benang, ya, dari, ya, dia gunakan untuk menolak penyakit humma. Ada humma, ada humah. Kalau humma demam, kalau humma sengatan hewan berbisa. Faqata'ahu, lalu beliau putus benang tersebut. Wa tala qawlahu, lalu beliau membacakan kepada orang tersebut firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Mereka muslim tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun atau berkenaan dengan orang-orang yang berbuat syirik besar. Tapi Hudzaifah menggunakannya pada orang yang berbuat syirik kecil. Karena kenapa? Ayat ini mencakup kesyirikan. Jadi boleh seorang menggunakan dalil syirik besar untuk syirik kecil. Ya. Hati-hati menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasannya jika kita mampu memiliki kuasa untuk ingkar mungkar dengan tangan seperti sahabat Hudzaifah, maka boleh kita melakukannya. Seperti kita kepala rumah tangga melihat anak kita, istri kita memakai jimat, ya, menggantungkan sesuatu pada tubuhnya, maka dia boleh memutusnya. Adapun jika itu pada diri orang lain, maka kita tengok masalah dan mudaratnya. Jika, ya, mudaratnya lebih besar daripada maslahat, maka hendaklah kita cegah dengan lisan saja, jangan dengan tangan.
Ya, kita mutus benang, tangan kita putus. Nah, ini mudaratnya lebih besar. Ya, ini mudaratnya lebih besar. Kemudian bab yang berikutnya. Bab berapa di situ? 8. Bab ats-tsamin, bab yang ke-8. Bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang berkenaan dengan ruqa. Ar-ruqa jam'u ruqyah. Jamak dari ruqyah, jampi-jampi. Wat tamaim, dan tamima. Masih berkenaan dengan bab sebelumnya. Ya. Tapi ini lebih rinci lagi. Bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang hukum ruqyah dan hukum tamimah. Ruqyah ini adalah jimat yang diucapkan. Adapun tamimah jimat yang digantungkan atau yang ditulis. Ruqyah udatun malfudhatun, yaitu jimat yang dibaca, jimat yang ditiupkan. Ada yang ditiup, ada yang tidak. Intinya dia dibaca. Itu ruqyah. Nanti kita jelaskan ruqyah tidak semuanya syirik. Maksud di sini ruqyah yang di dalamnya ya ada perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang di situ ya isinya kesyirikan. Wat tamaim, adapun tamimah itu yang digantungkan, ditulis. Ya. Jika dia dari bacaan jimat-jimat dari yang yang digantungkan itu seperti yang tadi mani-mani, kemudian kerang-kerang, maka dia syirik. Adapun jika yang digantungkan itu Al-Quran, ayat-ayat Quran, maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh ini pendapat yang lebih kuat. Yang mengatakan menggantungkan Al-Quran pun tidak boleh, ini pendapat yang paling kuat. Adapun yang mengatakan boleh, ya karena berobat dengan Al-Quran termasuk yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah orang-orang dahulu melakukannya? Tidak. Bahkan sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad SAW melarang itu. Tidak boleh. Haram. Ya, jadi ruqyah jika dia tidak berasal dari Al-Quran, ruqyah jika dia tidak berasal dari doa-doa yang benar, yang dipahami maknanya, maka ruqyah ini tidak boleh. Tapi kalau ruqyah dari Al-Quran, ruqyah itu dari doa-doa, ya, jampi-jampi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka boleh. Pernah antum meruqyah? Pakai apa antum bacanya? Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Boleh dengan doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi SAW, atau dengan kalimat-kalimat yang mafhum bahasa Arab yang berbentuk doa kepada Allah Azza wa Jalla, enggak masalah. Tapi kalau ada seorang jampi-jampi dengan bacaan yang tidak jelas, ya, apa mang, diam kau, maka ini ya perlu diteliti lagi, perlu diperhatikan. Jika tidak, maka khawatir ini adalah ruqyah yang dilarang. Ya, ruqyah yang dilarang, yang dia termasuk kesyirikan. Dalilnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abi Bashir Al-Ansari, bahwasanya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi,
di sebagian safar Nabi SAW. Di sebagian safarnya Abu Bashir Al-Ansari. Jadi Abu Bashir Al-Ansari biasa menyertai Nabi di sebagian safarnya. Fa arsala rasulan. Lalu Nabi mengutus seorang utusan. Ada yang mengatakan namanya Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Harith. Nabi mengutus seorang utusan ini dengan tujuan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Ya, jadi utusan ini diutus agar tidak membiarkan, tidak menyisakan di leher-leher onta kalung baik terbuat dari watar. Watar ini tali yang mengikat busur panah. Yang untuk kita tarik itu, yang biasa mereka gunakan untuk mengalungkan pada diri mereka. Biasa juga mereka kalungkan di hewan-hewan mereka. Tujuannya menolak penyakit ain. Tujuannya menolak penyakit ain. Kalau ada orang berkalung dengan tali layangan cuma untuk hiasan, tahu tali layangan? Gelas atau ya. Nah itu. Maka ini tidak syirik. Ya, tapi kalau tujuan dia seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, li daf'i al-aini, menolak penyakit ain, maka ini yang disuruh diputus. Makanya ditanya dulu, "Mang, apa kau ini ngebet ke tali layangan di leher?" "Dek, aku nih uang punya kalung emas galo." Jadi ya. Aku dah terbeli. Jadi tali layang lah aku pintal-pintal, aku kebet-kebet, jadilah kalung ini. Makanya jangan langsung kita bertindak, tanya dulu. Tanya dulu. Sebagaimana hadis yang telah lalu di bab sebelumnya, kata Nabi, "Ma hadhihi?" Apa ini? Katanya minal wahina, untuk menolak penyakit wahan. Penyakit yang mengenai otot tangan. Ya. Au qiladatun, atau kalung apa saja yang tujuannya adalah apa? Menolak mudarat penyakit ain. Illa quti'at, melainkan harus diputus. Nah, kalau ada kalimat harus diputus, berarti perkara ini haram. Perkara ini tidak boleh dikerjakan. Perkara ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena menjadikan sebab yang tidak Allah jadikan itu sebab yang syar'i. Kalau seorang menjadikan sebuah sebab yang Allah tidak menetapkannya, baik secara syar'i maupun secara qadari, maka dia disebut syirkul asghar. Bisakah menjadi syirkul akbar? Bisa. Jika dia berkeyakinan benda itulah yang mendatangkan ya manfaat dan menolak mudarat. Tapi jika dia memakai itu, tapi yang mendatangkan manfaat menolak mudaratnya adalah Allah, maka dia jatuh kepada syirkul asghar. Ya. Seperti seorang pakai cincin. Kata, kalau aku pakai cincin tenang hatiku. Wah. Ya. Tambah lagi cincin siko lagi 2, lebih tenang lagi. Tapi kalau cincin lupa bawa, maka diriku gelisah. Maka dia telah jatuh kepada syirkul asghar. Jika dia meyakini ketenangan itu datangnya dari Allah jika pakai cincin, atau hilangnya ketenangan itu jika lepas cincin, dan dia menetapkan itu bahwasanya itu perbuatan Allah Azza wa Jalla, kehendak Allah Azza wa Jalla, maka dia jatuh kepada syirkul asghar. Kenapa? Sebabnya tidak Allah ridhoi. Sebabnya tidak Allah jadikan itu sebab. Paham maksudnya? Sudah kita bahas kemarin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah. Ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang di dalamnya ada kesyirikan. Karena jika ruqyah itu ya tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka boleh. Karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa, tidak apa-apa ruqyah itu
ma lam yakun fihi syirka, jika tidak ada kesyirikan di dalamnya. Itu menjampi-jampi orang tapi itu ma'ruf, bacaannya jelas, ya tidak ada kesyirikan di situ, maka boleh. Baik dari Al-Qur'an atau doa-doa atau bahasa Arab, ya, yang itu dipahami maknanya, maka tidak bermasalah. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah. Sudah saya jelaskan beda ruqa dan tamimah. Kalau ruqyah itu dilafazkan, kalau tamimah ditulis digantung. Kalau sekarang ada yang digantung, ada yang tidak, tapi umumnya digantung. Kalau sekarang sudah macam-macam tamimah ini. Bahkan air aqua pun bisa jadi tamimah sekarang. Dibaca sama dukun, puji dukunnya, kemudian taruh di bawah meja dagangmu. Insya Allah laris sayurmu. Masya Allah. Padahal memanglah laris. Yang disebabkan buyan, ya, tidak mengerti mana sebab syar'i, mana sebab yang tidak syar'i, maka dia jatuh kepada, ya, kesyirikan. Wattiwalah, sesungguhnya ruqa, wattamaim dan tiwalah. Tiwalah ini bukan tewul, ya. Tiwala adalah dia sama sejenis jimat. Dia sejenis jimat tapi digunakan untuk menjadikan seorang istri mencintai suami atau suami mencintai istri. Kalau bahasa kita pelet. Ilmu pelet. Banyak sekarang pelet dijual di mana-mana, murah sekali. Tapi bukan pelet iwa, ya. Bukan itu yang dimaksud. Pelet yang biasa kita dengar itu bulu perindu yang diambil di dalam bambu. Ada lagi yang diambil di atas pohon kapuk yang tinggi atau pohon pule yang tinggi. Kemudian di sana ada burung elangnya. Masya Allah. Kemudian di situ ada bulunya. Diambil satu. Tidak tahu siapa yang ngajari. Ya, ini sesuatu kebodohan yang nyata. Ya, bulu ini bisa membuat orang lain jatuh cinta. Masuk akal tak? Kalau rai kita sudah itulah, nak 1000 bulu perindu tuh tak akan pengaruh. Makanya rajin bekacau. Ya. Rata-rata orang yang pakai ilmu pelet, ya, biasanya memang dia rupawan. Biasanya dia sudah cantik, dia sudah ganteng. Setan tahu. Kau nak diinjuk bulu perindu 10 ekor lah, kalau rai itu tak berubah. Tapi syaitan pinter. Syaitan itu pinter. Lah pengalaman dari ribuan tahun. Nyesat ke wong. Setan itu. Jadi yang dikasihnya itu orang-orang yang memang sudah rupawan sekali. Ya, dikasihnya ini, kau kalau mau tambah cantik. Padahal memanglah cantik. Ya, memanglah ganteng. Coba maaf yang rai bopengan, pasanglah 10 ekor. Misal contoh baik. Ya. Wong lah jelas-jelas hitam, diinjak bulu jadi putih, tidak mungkin. Benar tidak? Ya ini contoh baik, bukan apa? Itu. Tidak bisa. Makanya syaitan itu subhanallah, ya, dia pintar menyesatkan manusia. Sesungguhnya ruqyah yang syirik, ya, tamimah yang syirik, kemudian tiwala, ya, jimat pelet itu syirkun, kesyirikan. Adapun tamimah tadi sudah kita jelaskan, jika yang digantungkan itu adalah Al-Quran, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tapi yang paling kuat pendapat itu tidak boleh. Seperti orang menggantungkan kadang Quran Istanbul, tahu? Ditaruhnya di kantongnya sehingga Quran itu didudukinya. Dan kalau dia buang air, dia bawa celananya ke dalam kamar mandi, dia gantung Al-Quran itu bersama dia di dalam kamar mandi. Maka banyaklah dosa yang dia peroleh daripada manfaatnya. Ya, kalau seandainya dia ambil pendapat yang boleh, tapi pendapat yang kuat adalah haram. Tidak boleh, muharram. Jadi tamaim kembali kepada hadis man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Di sini man ini disebut asma'us syarat. Isim syarat.
Kemudian tamimah isim nakirah. Jika ada isim nakirah jatuh setelah isim syarat, maka dia umum, mencakup segala jenis tamimah dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Paham? Dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Ini ilmu usul. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkala seseorang menggantungkan tamimah dari Al-Quran, jika kita ambil pendapat yang boleh, maka dia harus menguatkan hati dia bahwasanya yang melakukan segalanya, yang menyembuhkan, yang mendatangkan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia condong hatinya kepada apa yang dia gantungkan, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah ibn Ukaim, dari Abdullah ibn Ukaim marfu'a. Apa maksud marfu'? Sudah saya jelaskan, marfu', mauquf sama maqtu'. Apa beda tiga itu? Kalau marfu' yang bersabda Rasulullah SAW. Kalau mauquf para sahabat. Kalau maqtu' tabi'in. Ya. Dari Abdullah ibn Ukaim marfu'a, berarti yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu. Di sini sama dengan yang saya bahas tadi. Ya, yaitu isim nakirah jatuh setelah isim syarat. Barang siapa menggantungkan sesuatu, sesuatunya apa saja. Man ini pun umum. Siapa aja, anak kecil, orang tua, anak muda, menggantungkannya itu, baik dia gantungkan pakai bulu, dia gantungkan itu memang dia manjat, digantungkannya di mana saja. Ya, maka kata Nabi, wukila ilaihi, dia diserahkan kepada benda tersebut. Allah tidak mempedulikan dirinya. Allah tidak mempedulikan dirinya. Subhanallah. Bagaimana seorang terlepas dari kepedulian Allah Azza wa Jalla? Allah kesengsaranya dia. Bayangkan tak kala kita berumur 10 tahun. Orang tua kita dua-duanya tidak mau mempedulikan kita. Apa yang terjadi? Kebingungan, kesusahan. Bingung mau makan, bingung minum. Pergi akhirnya, kabur jadi anak gembel. 10 tahun bertemu bapaknya sudah berubah, tambah hancur dia. Nah bagaimana kalau yang tidak mempedulikannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia berkata, Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta ini. Tidak mempedulikan dia gara-gara dia menggantungkan jimat. Lah bagaimana orang-orang yang menggantungkan kehidupannya pada Tuhan, yang itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tidak mempedulikan mereka. Mereka disiksa di neraka jutaan tahun, miliaran tahun, Allah tidak akan mempedulikan mereka. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan kepada kita larangan menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dilarang kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah As-Samad. Allah tempat bergantung. Tidak boleh menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu As-Samad. Tempat kita menggantungkan segala sesuatu itu Allah Azza wa Jalla. Bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya. Hadis ini juga menunjukkan bahayanya kesyirikan. Syirik itu bahaya. Bahayanya apa? Kita tidak dipedulikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, harusnya kita senantiasa ditolong oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah melepaskan dirinya, kita dibiarkan begitu saja, diserahkan kepada benda tersebut. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya balasan itu tergantung jenis amal. Kalau kita bergantung kepada selain dirinya, Allah tidak mempedulikan kita. Kalau kita bergantung kepada Allah,
Allah akan menjaga kita. Subhanallah. Ya, ini disebut al-jaza' min jinsil amal. Kemudian hadis yang berikutnya, wa rawa al-Imam Ahmad an Ruwaifi'. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ruwaifi', tasghir dari Rafi'. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada diriku, "Ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bik." Moga-moga kehidupan panjang bersamamu. Maksudnya apa? Moga-moga engkau panjang umur. Kira-kira kalau Nabi berdoa nih terkabul enggak? Beliau hidup 40 tahun setelah Nabi SAW. Lama beliau hidupnya. Ya, panjang umur beliau. Subhanallah. Fa akhbirin nasa, jika engkau nanti panjang umur, wahai Ruwaifi', kabarkan kepada manusia. Ruwaifi' ini beliau sepeninggal Nabi SAW, waliya barqa wa tarabulsa. Beliau menjadi wali, menjadi pemimpin, hakim di daerah Barqa, daerah Tarablus. Tahu di mana ini? Afrika. Nah, faftataha Ifriqiya. Kemudian beliau ya membuka negeri Afrika, memenangkan ya memasuki negeri Afrika pada tahun 47 Hijriah. Beliau wafat di sana di daerah yang bernama Barqa tahun 56 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Panjang umur beliau? Panjang sekali. Subhanallah. Ya. Wahai Ruwaifi', semoga engkau panjang umur. Jika engkau panjang umur, fa akhbirin nas. Kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu. Kabarkan kepada manusia bahwasanya barang siapa yang aqada, menggelung, mengkeritingkan jenggotnya, dipelintir, tapi dalam bentuk untuk menolak penyakit ain. Ya. Adapun jika dia memelintirnya untuk menyerupai perempuan, maka dia tasyabbuh kepada perempuan. Tapi kalau dia menggelung, memelintir jenggotnya, ya, dikebetnya dalam rangka menolak penyakit ain, maka ini yang termasuk syirik. Ya. Au taqallada wataran. Kabarkan kepada manusia, barang siapa yang taqallada, berkalung dengan watar, berkalung dengan tali senar. Watar tadi senar apa? Senar tali busur panah. Ya. Awistanja, atau dia beristinja. Kabarkan kepada mereka bahwasanya orang yang beristinja, cebok, ya, biraji'i, dengan kotoran dabbah, dengan kotoran hewan, au azmin, atau tulang, ya, yang habis kita makan, tulang. Karena kotoran hewan ini adalah makanan hewan-hewan golongan jin. Adapun tulang adalah makanan bagi jin-jin muslim. Yang kita kalau makan tulang, sekarang tulang udah di presto, kesian jin, ya. Ya kan? Di presto, tulang iwa, tulang sapi, kadang lembut, baca gitu. Ya, kalau kita makan, baca bismillah, kemudian kita buang tulang itu, jin nanti yang muslim, ya, itu tulang itu menjadi sempurna lagi buat mereka. Kotoran hewan kita buat makanan hewan mereka. Yaitu penjelasan Nabi SAW. Ya. Tidak boleh kita cebok dengan kedua itu, dengan kotoran hewan, kemudian dengan tulang, yaitu kotoran sapi, kotoran onta, itu kan kalau itu mengeras biasanya. Dan boleh kita istinja dengan batu. Kalau batu udah ada, mana yang habis ya, ngambil kotoran hewan yang keras seperti batu ini dilarang. Ya, tiga apa? 3 batu. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sesungguhnya
Muhammad berlepas diri dari dirinya. Kalimat Nabi berlepas diri darinya ini menunjukkan bahwasanya 3 perbuatan ini dosa besar. Tapi tidak menunjukkan mereka ini keluar dari agama Islam. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله
استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام سلام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر التحيات والمباركات والصلوات السلام عليك يا السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد الله يا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنت السلام أنت الله يا ذا الجلال لا إله إلا الله اللهم لا من يموت إلا أنت
Tes. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Terlalu dekat. Hadis yang telah kita ambil tadi dari sahabat Urwaifi' menjelaskan kepada kita ada 3 dosa di sini yang kita dilarang melakukannya. Yang pertama, menggelung jenggot, mengikat jenggot dalam bertujuan menolak penyakit ain atau selainnya. Kemudian berkalung dengan watar, senar, baik itu juga benang ya. Kemudian beristinja, bersuci dengan kotoran hewan dan tulang. Ini 3 perbuatan yang dilarang di dalam hadis ini. Fa inna Muhammadan bari'um minhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri dari orang tersebut yang melakukan 3 perbuatan ini. Mana yang berkenaan dengan bab menggelung jenggot dalam rangka menolak penyakit ain, kemudian berkalungkan senar. Kemudian hadis yang terakhir bab ini dari Sa'id ibn Jubair. Dari Sa'id ibn Jubair, beliau mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Sa'id ibn Jubair, sahabat bukan? Tabi'in. Berarti ini hadis maqtu'. Kata beliau, barang siapa yang memutus tamimah, maka barang siapa yang memutus tamimah dari seseorang, maka dia sama seperti memerdekakan budak. Jadi pahalanya sama seperti memerdekakan seorang budak. Karena dia telah memutus perbudakan manusia kepada syaitan. Karena orang yang memakai jimat sama saja dia menghamba kepada syaitan. Oleh karena itu orang yang memutusnya sama saja mendapatkan pahala memerdekakan budak. Merdeka dia dari peribadatan, dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Waqi'. Dan baginya juga dari Ibrahim. Ibrahim mengatakan, beliau tabi'in, kanu yakrahuna tamaim. Mereka yaitu sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, murid-murid beliau seperti Masruq dan yang lainnya. Yakrahuna, mereka benci. Kata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim mengatakan makruhnya orang-orang terdahulu, tabi'in dan seterusnya, menunjukkan at-tahrim, pengharaman. Jadi maksud mereka tidak suka, membenci, maksudnya mereka mengharamkan. Mereka tidak menyukai at-tamimah, tamaim, jimat-jimat, semuanya. Mereka tidak menyukai, berarti mereka mengharamkan. Minal Qur'ani wa ghairi al-Qur'an. Baik tamimah itu dari Quran maupun selain Al-Quran. Oke, pendapat yang kuat tadi adalah pendapat yang mengatakan tamimah dari Al-Quran pun tidak boleh. Bayangkan kalau seandainya
tamimah yang dari Al-Quran saja berselisih para ulama pendapat boleh atau tidak menggantungkannya. Yang kuat tidak boleh. Maka bagaimana orang menggantungkan tamimah selain Al-Quran? Maka jelas ini dilarang, syirik, ya, membawa kepada kebinasaan. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan memutus jimat-jimat dari seseorang. Ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Sama saja memerdekakan seorang budak. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita juga haram menggantungkan tamimah secara mutlak, walaupun dia dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, semangatnya orang-orang terdahulu, hirsus salaf, semangatnya orang-orang terdahulu menjaga akidah dari khurafat, menjaga akidah dari keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ini akhir dari bab ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bahas bab yang baru, yaitu tentang tabarruk. Ya, apakah ada tabarruk ya yang syar'i? Apa semua tabarruk itu tidak boleh? Maka jangan dilewatkan kajian minggu depan. Silakan yang mau nanya, satu atau dua pertanyaan saja. Khususnya pertanyaan yang berkenaan dengan bab usahakan. Jangan tanya masalah nikah. Gak nyambung jimat sama nikah. Kecuali dia pakai jimat supaya dapat jodoh baru cocok. Ustadz, ada yang terkena was-was, lalu dia berobat ke ustadz, dan ustadz itu mengajarkan untuk mengambil kotoran unta dan dikantongi. Di mana dia nyari kotoran unta ini? Ini mungkin orang Saudi yang nanya ini. Karena kalau nyari kotoran unta di Indonesia harus ke Ragunan, harus ke Jakarta, mana itu? Selatan ente. Karena setahu ana yang ada onta di sana. Tempat lain wallah alam ada atau tidak. Palembang enggak ati, Palembang. Pulau Banyu banyak. Apakah ini termasuk tatayur yang nanti malah jatuh? Jelas. Ini termasuk sebab ya, sebab yang tidak syar'i dan juga tidak qadari. Maka dia jatuh kepada syirkul asghar. Ini ustadznya juga harus belajar lagi tentang kitab tauhid. Kalau minum kencing onta untuk penyakit benar, ini disebut sebab syar'i, ada hadisnya. Lah kalau ngantongi tai unto, buyar, kotoran, jelas kotoran. Ya, dikantongi secara akal orang, nah budak ini ngaji di mana? Ngantongi tai unto. Subhanallah. Ngaji di Ustadz Fulan. Katanya kalau ngantongi tai unto hilang wiswas, tambah wiswas. Mampu. La ilaha illallah. Ini jelas bisa membawa kepada perbuatan syirik. Ya. Allah. Kalau diganti tai kambing Pak Ustaz, apalagi tambah jadi dia. Ya. Mau diganti kotoran apanya enggak boleh. Walaupun kotoran unta tidak najis. Ya, tetap enggak boleh juga enggak masuk di akal. Kotoran unta menghilangkan wiswas. Ya Allah, baru dengar ini. Enggak tahu dapat di kitab mana dia ini, ya. Kasihan jamaahnya. Mungkin lah banyak itu di rumahnya kotoran unta itu. Lalu wiswasnya sebulan ya mungkin 3 kantong sudah. Ya, 3 asoy. Ya, pertanyaan yang berikutnya. Kan ikhwan-ikhwan ya, mungkin ada nanya langsung. Silakan. Ya. Antongi batu ya. Ya. Ente mengingatkan ini ya. Sejarah kelam dulu tak kalah.
Ya, ana dulu sering melakukan itu ya. Ini sugesti saja. Sugesti di mana seorang jika dia sakit perut lah di ujung tanduk, dia ya, maksud di ujung tanduk dia pengen sakit perut sekali. Lalu dia ngomong, "Kau kantongi batu," katanya. Karena sugesti dia, karena dia menahan. Naik lagi istri itu. Naik lagi dia sugesti. Apakah ini termasuk kesyirikan? Iya. Syirkul asghar. Ya, enggak boleh. Karena menjadikan ya menolak mudarat, bahkan ini sebenarnya bukan menolak mudarat. Ya, jadi mudarat. Bayangkan kita kalau menahan akhbathan, dua yang jelek, yaitu pipis sama buang air besar, maka jika seandainya salat jamaah itu sudah didirikan, maka tunaikan dulu itu. Tuntaskan dulu hajat itu. Ini menunjukkan ini kalau ditahan tidak bagus. Lah ini disuruh ngantongi batu sebanyak-banyaknya. Kalau kau sikok dia tertekan, kalau duo masuk lagi. Lah ini subhanallah, ini enggak benar. Ya, ini enggak benar. Jika dia meyakini batu itulah yang membuat sakit perut itu hilang atau buang hajatnya tertunda, maka jatuh kepada syirkul asghar. Ini kalau dia menggunakan batu itu, Allah akan menghilangkan itu. Ya. Kalau sugesti saja berarti dia buyan. Kalau dia mengatakan itu sugesti, berarti dia harus banyak lagi belajar IPA IPS. Ya, yang lain? Anda dulu pernah gitu juga itu. Subhanallah. Ya, silakan akhi. Mandi kembang supaya dapat jodoh. Kembang apa itu? Kembang 7 warna. Ya, memang sering kita ya mendengar ya, ini bukan hanya di Palembang, di mana-mana. Mandi kembang 7 warna. 7 kembang yang berbeda-beda. Dengan tujuan agar dapat jodoh. Ya, maka ini kita katakan termasuk syirkul asghar. Jika dia berkeyakinan dengan mandi 7 bunga itu Allah akan memberikan jodoh, maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Kalau dia meyakini dengan mandi dengan 7 bunga itu, dengan bunga inilah yang akan mendatangkan jodoh, maka dia jatuh kepada syirkul akbar. Karena jodoh ya datang tak datangnya bukan disebabkan oleh bunga, bukan disebabkan oleh pohon, bukan disebabkan oleh cincin dan seterusnya, tapi jodoh itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya ahli ilmu, orang alim, kemudian dia memberikan wejangan, nasihat agar kita melakukan ini dan itu, maka kita cross check dulu. Coba tepeci yang disuruhnya itu mandi bunga tai ayam. Jadi apa itu orang? Kan ada kan? Kembang teh mambu sengah anak matilah, maka bukannya jodoh yang dia dapat malah Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, ya silakan Ahi. Pertanyaan terakhir ya. Gimana kalau orang yang sudah jadi semuanya atau orang pintar? Ya. Islam mengajarkan kepada kita agar tidak minta dijampi. Karena orang yang tidak minta dijampi, maka dia akan mendapatkan keutamaan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Seluruh manusia itu pasti dihisab, ya. Kemudian jika dia dihisab, hisabnya hisab yang berat, pasti diazab. Nah, jika engkau tidak mau dihisab, jika engkau tidak mau diazab, maka jangan minta dijampi oleh orang lain. Kalau orang lain mau menjampi silakan, tapi kalau minta, Ustaz jampi aku, ya, kecuali memang sangat terdesak, ya, penyakit kita udah sangat parah sekali, tidak ada yang bisa meruqyah kecuali seseorang itu yang kita inginkan, maka boleh kita meminta pada waktu itu, ya, kalau sudah sangat terdesak sekali. Tapi jika tidak, usahakan dihindari meminta dijampi. Mau sama kiai, mau sama teman kita sendiri,
Ya. Ini sama saja. Jampinya semakin orang itu bertakwa, semakin bagus jampinya. Jika kita minta jampi ya kepada orang yang dinamakan kiai tapi dia ngudut ngudut, mampu kalau jampian itu ya jadi ya, mampu kalau jampian itu ya, maka diperhatikan ya, tidak mungkin orang yang takwanya tinggi dia ngudut, karena di udutan itu ditulis ngudut menyebabkan penyakit. Kalau kiainya benar pintar, niscaya dia tidak ngudut. Kalau dia bisa baca, sudah jelas. Udah dia baca nggak mau dikasih gambar, leher belah, dado belah, tidak dijingok juga. Yang penting fly. Maka yang seperti ini, ya, maka hindarkan dari jampi-jampi dia. Jika dia tiup ke botol aqua, perhatikan ya dengan teleskop dilihat. Alangkah banyak kuman yang ada. Bukan manfaat yang kau dapat, tapi mudorot. Ini bukan untuk menyudutkan, tapi ini asli fakta. Ya, bagaimana kita meminta jampi kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut? Ya, nggak masuk di akal. Sedangkan ilmu kedokteran, bahkan WHO, WHO apa artinya? Badan Kesehatan Dunia menetapkan orang yang merokok dari umur segini sampai umur segini kena penyakit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ente minta ruqyah sama dia, ente minta mati. Paham ya? Nah, ini saja, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.